pada soal paket 1 ini, yaitu kita ditugaskan untuk rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Nah, kita akan lihat dulu topologinya atau gambar kerjanya. Di sini ada dua router yang nantinya terhubung oleh switch, dan switch ini sendiri akan terhubung ke ISP atau internet. Dan masing-masing router ini akan terhubung masing-masing klien. Yang pertama adalah klien menggunakan kabel dan klien menggunakan WiFi. Ini sudah saya buatkan gambar untuk lebih jelasnya seperti ini ya, router A dan router B. Lalu kemudian yang langkah awal, saya akan hubungkan laptop ke switch agar dapat meremote untuk router A dan remote router B. Nah, untuk lebih jelas, di tempat saya mendapatkan ISP 192.168.1.1/24. Lalu untuk di soal WLAN nanti adalah 253.49/28. Lalu di Android itu sendiri mendapat IP DHCP dari router WiFi. Untuk internet 2 di router A ini secara statik ya, kita akan konfigurasi IP address-nya. Nah, di sini kita akan coba lihat langkah kerjanya. Pada langkah kerja nomor 1 sampai nomor 4 ini saya anggap kita sudah mengerjakannya ya. Sebelum kita mengerjakan nomor 5 ini, kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah, di sini pada Winbox saya terdapat atau terdeteksi dua router. Yang pertama pada router 951, pada router A. Lalu pada router 91 nanti saya buat untuk wireless. Kita login masing-masing router. Nah, ini router A ini sudah saya reset ya sebelumnya. Lalu untuk router B, oke, kita sandingkan. Kita sandingkan router A dan router B. Langkah awal kita akan mengidentifikasi router ini sebagai router A, router kabel, lalu ini router WiFi. Di sini saya akan buat namanya adalah router B. Oke. Yang pertama kita akan mengerjakan nomor 5 poin A ini, jaringan LAN atau jaringan kabel. Di sini 253./28. Nah, di sini pada router A ini saya akan buat IP address. Saya plus, lalu pastikan pada ether 2 di sini IP addressnya 250.3.1/28. Apply, oke. Nah, selesai. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan juga untuk router B. Kita buat IP address 200.53.49. IP address plus pastikan interface-nya bilan 1, address-nya IP-nya adalah 200.50.3.49/28. Apply, oke. Nah, ini merah artinya belum diaktifkan untuk wireless-nya. Oke, kita aktifkan wireless terlebih dahulu. Kita close dulu. Wireless dan ether 2 sudah kita pasang IP address. Ya, selanjutnya kita akan kerjakan untuk yang nomor B, jaringan WAN atau jaringan internet. Ini baik router A dan router B secara dinamis. Hanya pada router B ini nanti static routing ke internet. Jadi router B saja yang routingnya ke internet.
kita akan kerjakan di sini pada router A, IP, DHCP client, lalu plus, pastikan ini adalah interface Ether 1, lalu yes di sini apply oke. Pastikan pada status ini harusnya bound, artinya bahwa MikroTik ini terkoneksi oleh internet. Nah, lalu yang kedua pada router B ini kita samakan IP address, IP, DHCP client, lalu jelas, lalu plus. Pada interface adalah Ether 1, lalu pada actival rootnya default rootnya no, apply oke. Pastikan statusnya juga bound. Router B ini belum terkoneksi internet, maka kita harus menambahkan IP routernya. Kita plus, lalu pastikan pada gateway ini, gateway saya di tempat saya dapatkan adalah 192.168.1.1. Saya klik OK ya. Root secara statis, untuk ke internetnya pada router B. Selanjutnya, agar sama koneksi si klien koneksi ke internet juga, maka router A maupun router B saya akan setting IP firewall, lalu pastikan pada mononat ini plus, pada chainnya yang ini saya akan pilih SCRNAT, pada interface-nya Ether 1 Masquerade, apply oke. Close saja. Dan ini juga sama IP firewall, pas menunat tambahkan general SCRNAT, add-nya Ether 1, action-nya Masquerade, apply aku. Nah, ini juga selesai, saya close. Ini juga selesai, saya close ini. Close selesai. Lalu kemudian pada soal meminta jaringan WLAN ini DHCP pool 50.350 sampai 50.361 6 jam 588 sekundanya 250. Oke, sekarang kita buat router B. Di sini saya akan pilih IP DHCP server, lalu DHCP setup, pastikan ya. Di sini adalah WLAN 1, next, gateway-nya. Di sini diminta hanya sampai 61.350 sampai 361. Next, lalu di sini bisa kita tambahkan misalkan 888. Next. Selanjutnya list time-nya selama 6 jam. 6.00. Next. Merah bukan berarti salah, merah ini WiFi belum terkoneksi oleh perangkat jaringan WiFi. Ya, sampai di sini saya akan close dan saya akan sekaligus membuatkan untuk WiFi-nya. Pada wireless pilih apps, please oke. Ini boleh mengikuti atau beli secara opsional, bebas ya. Intinya adalah pada mode dan SSD-nya saja. Misalkan buatkan seperti ini. Di sini saya akan gantikan menjadi Avatar, misalkan UKK. Apply oke. Tidak ada password di sini ya. Pastikan, karena di saat tidak diminta untuk kita membuat password. Oke, selanjutnya di sini selesai. Langkah selanjutnya atau pengerjaan selanjutnya adalah pada nomor 6 ini diminta untuk routing dynamic routing antara router A dan router B. Di sini saya menggunakan routingnya adalah OSPF baik di router A maupun di router B. Caranya yaitu routing lalu OSPF, lalu pastikan pada menu network ini kita plus, lalu kita masukkan network yang ada di address
kita atau di address baru router ini. Ini adalah 192.168.1.0/24. Oke. Terus lagi di sini adalah 200.50.30/28. Ya seperti itu. Oke. Begitu juga pada router B, kita akan klik routing lalu OSPF. Pastikan pada menu network kita akan plus adalah 192.168.1.0/24. Oke. Satu lagi itu adalah 200.50.3.48/28. Lihat pada networknya. Oke. Pada SPF hanya ini saja yang kita masukkan, yaitu pada network masing-masing router. Oke, saya akan close, lalu ini saya akan close. Dan ini pada router A, dynamic routing kita sudah kerjakan. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat proxy server. Di sini adalah 3128 nama peserta, lalu transparan. Nah, minimal 2 website yang kita akan blokir. Di sini ada pada router A atau jaringan kabel. Di sini saya akan klik IP lalu web proxy. Saya akan enable terlebih dahulu pada ponsel Anonymous. Saya klik lalu cek administratornya. Saya akan ubah menjadi avatar sekolah @sch.id. Apply akses. Lalu di sini saya blokir situsnya adalah saya pilih DST hostnya di sini misalkan bintang linux.or.id. Jadi semua yang nantinya adalah linux.id ini kita akan blok. Aksinya Denny, lalu apply. Copy. Di sini ganti DNS-nya playboy.com. Apply. Oke. Nah, 2 web ini saja yang kita blokir. Close. Oke. Selanjutnya akan tambahkan transparan di sini IP lalu firewall, lalu pastikan pada NAT kita plus. Pada general ini channelnya kita ubah DNS NAT protokol TCP/IP. DST portnya 80, interface-nya Ether 2. Actionnya kita pilih redirect to portnya 3128. Apply. Oke. Selesai untuk transparannya. Kemudian kita akan cek yang selesai. Kemudian nomor 8 dan nomor 9 yang menggunakan kabel, ini menggunakan kabel ini adalah 64 yang menggunakan wifi ya. 32 kbps. Karena dengan bandwidth 64 dan 32 menurut saya masih sangat lambat untuk membuka website ya, maka di sini saya akan mengubah, tapi opsional ya, tapi boleh teman-teman menggunakan yang berapapun dan ataupun sesuai soal juga bisa ada. Kalau misalkan 3 MB dan 4 MB, yang penting intinya adalah cara pengerjaannya itu sama. Oke ya, saya akan masuk ke Winbox. Pada menu queues, nah tulisannya itu simple queues, lalu plus. Di sini namanya kabel, kemudian targetnya Ether 2 dan max limitnya tadi 4
untuk upload dan 4 MB untuk download. Apply, oke. Close. Router A sudah selesai, kemudian router B juga sama. Simple queue, namanya WiFi, kemudian targetnya ada WLAN, dan ini 2 MB untuk upload dan 2 MB untuk download. Oh, 3, maaf. 3 MB untuk upload dan 3 MB untuk download. Apply, oke. Close. Selesai. Di sini untuk mengerjakan nomor 8 dan 9. Oke. Sekarang kita akan cek untuk dynamic routing. Nah, di sini pada dynamic routing kita akan ceknya yaitu pada IP lalu root. Lalu di sini IP lalu root. Jika nanti sudah terhubung, ini biasanya ada flag atau simbol bahwa ada DAO. Nanti kita akan cek ya setelah kita memasang masing-masing klien pada router A kabel dan router B secara WiFi. Oke. Sekarang kita akan memasang keduanya, dan di sini saya akan melepaskan kabel ini dan saya pasang di sini. Posisi saya di router A. Hubungkan ke port yang kedua atau Ether 2. Itu ya. Oke, saya cabut terlebih dahulu. Nah, sekarang posisi saya ada di sini. Saya akan cek pada Ethernet ya, Ether 2. Double klik properti, lalu TCP versi 4, properties, lalu secara statik, ubah secara statik sesuai soal 250.3.2. Subnetnya otomatis 240. Default kitanya 253.1 ke router. Selanjutnya pada DNS ini 192.8.1.1 dan boleh kita tambahkan 8.8.8 IP Google. Oke. Saya close. Sambil menunggu saya akan menghubungkan antara Androidnya ke WiFi router. Oke, saya usap ke bawah. Saya akan tekan lama WiFi-nya. Saya akan sambungkan ke Alvatar UKK. Nah, di sini sudah tersambung karena tidak ada password. Di sini saya tekan huruf informasi, mendapatkan IP tertera bahwa IP-nya adalah 250.3.61. Oke, kita keluar saja. Lalu di sini akan menggunakan aplikasi ping IP. Ping IP. Nah, di sini saya akan coba ngeping di misalkan saya akan ping ke WLAN router tadi 200.50.3.49. Saya oke, connect ya. Selanjutnya ping ke gateway 192.168.1.1 gateway internet ya, connect internet. Lalu yang terakhir saya akan ping ke google.com. Oke, connect juga ya ke Google Play Store. Nah, di sini selesai untuk
melalui handphone. Oke, saya akan kembali ke sini. Saya akan coba ke ping ke Androidnya ataupun ke internetnya ataupun. Oke, saya akan ke CMD. Selanjutnya saya akan masuk ke prom. Di sini saya akan ping ke router kabel Ether 200.50.3.1 connect ya. Lalu selanjutnya saya akan ping ke gateway 192.168.1.1 connect juga. Lalu yang terakhir saya akan ngeping ke google.com. Oke, connect juga ke google.com. Sekarang saya akan mengkoneksikan antara klien. Koneksi antar ke klien, kabel dan klien wireless. Oke, saya akan masuk ke CMD. Di prom pingnya 200.50.3.61 tadi ya. Enter. Oke, connect ke router atau ke klien wireless. Ke Androidnya connect. Oke, selanjutnya setelah connect kita sudah terkoneksi semua. Kita akan coba di sini pengujiannya adalah pada pengujian di sini di statik dan IP dinamik. Lalu tes koneksi ke router juga sudah ke router. Lalu selanjutnya tes koneksi klien ke internet juga sudah. Kita yang belum coba adalah proxy server. Masuk ke browser. Oke, saya akan buka google.com misalkan. Oke, bisa ya. Lalu di sini kita diminta untuk tadi kita blokir adalah linux.or.id ya, tadi yang sudah konfigurasi tadi. Oke, terblokir oleh Alvatar. Lalu selanjutnya tadi adalah playboy.com. Oke, terblokir. Yang terakhir adalah akan speed test download ya. Speed test. Nah, ini speed test router A tadi ya, di Ether 2 menggunakan kabel ya, sesuai dengan konfigurasi tadi 4 Mbps. Oke, jaringan kabel 4 Mbps ya. Jadi begitu kita akan speed test akan mendapat sekian ya. Kita akan melihat IP root ya. Kita masuk ke di sini, kita connect ke router A. Di router A ini IP root. Nah, pastikan di sini sudah tampil adalah DAO Dynamic Active OSPF. Begitu juga kalau kita lihat pada router B juga akan ada flag yang seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami akhiri dari kelompok 1. Apabila ada kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.